Ahmad enggan berlarut-larut dalam kesedihan pasca Rans Nusantara terdegradasi ke Liga 2. Sang presiden mengaku masih belum kapok mengurus skuad The Phoenix. Raffi Ahmad dilaporkan akan menggelontorkan sejumlah dana besar untuk mengarungi kompetisi Liga 2. Artis kelahiran Bandung itu paling tidak membutuhkan dana senilai 25 miliar rupiah. Padahal dalam 2 musim, Rans Nusantara FC masih belum memberikan keuntungan signifikan. Bagaimanakah siasat besar Raffi Ahmad membangkitkan Rans Nusantara FC? Blunder Raffi Ahmad mengurus Rans Nusantara. Cilegon United berganti nama setelah diakuisisi oleh Raffi Ahmad. Artis kelahiran Bandung itu menambahkan nama Rans yang diambil dari rumah produksi bersama sang istri. Raffi Ahmad mengungkapkan dirinya mengakuisisi Cilegon United untuk mewujudkan cita-citanya yang belum kesampaian. Hari ini saya mengumumkan Rans bersama Prestige mengakuisisi Cilegon FC menjadi Rans Cilegon karena saya dari dulu bercita-cita jadi pemain bola, kata Raffi Ahmad. Raffi Ahmad langsung membuat beberapa gebrakan besar, salah satunya dengan menghilangkan identitas Cilegon. Bahkan, Raffi langsung memindahkan home base mereka ke Stadion PT IKA. Nggak heran para penggemar maupun masyarakat langsung mengkritisi keputusan tersebut. Salah satu perwakilan supporter merasa Raffi nggak menghargai klub kebanggaannya. Banyak yang merasa kecewa berat. Meskipun masih ada nama Cilegon, tapi markasnya sudah tidak di sini. Ya bagaimana mau mendukung kalau markasnya saja jauh, kata Samanudi. Kekecewaan Samanudi wajar, mengingat dirinya bersama para supporter sudah mendukung Cilegon di Liga Amatir. Kami kecewa, apalagi kami mendukung Cilegon United sejak masih main di Liga Amatir, tambah Samanudi. Darius Sinathrya selaku mantan CEO Rans mengungkapkan alasan dibalik pergantian nama. Kalau dari nama Rans kan Nusantara, artinya memang kita ingin gait supporter Indonesia, baik itu fans Raffi Ahmad, pecinta sepak bola, Cilegon Indonesia, visinya ke sana, kata Darius. Hubungan para supporter dengan petinggi Rans Cilegon seketika langsung retak. Namun Raffi Ahmad justru mengambil langkah berani dengan merombak total komposisi skuad. Ya, untuk Rans Nusantara FC kita ubah total semuanya. Ini sedang berburu pemain, cuci gudang hampir semua, kata Raffi Ahmad. Keputusan ini dianggap terlalu terburu-buru, mengingat Raffi Ahmad tidak belajar dari kesalahan musim lalu. Di musim 2022-2023, Rans Nusantara terjerembab di dasar klasemen Liga 1. Beruntung PT LIB mengubah format kompetisi tanpa adanya degradasi. Rofi Ardian sepakat dengan keputusan Raffi Ahmad yang merombak total skuad. Kami melakukan persiapan untuk musim 2023-2024. Seperti obrolan dengan Pak Chairman dan pemilik saham yang lain, arahannya kami merombak seluruh tim full. Ada beberapa yang masih ada kontrak bertahan, itu masih dalam ikatan kontrak, kata Rofi Ardian. Ardian menjelaskan akan ada kombinasi pemain muda dan pemain berpengalaman. Ada beberapa pemain lokal yang muda dan berpengalaman. Ada juga kandidat asing, kan ada regulasi baru 5+1. Kami yang lagi seleksi pemain asing yang akan memperkuat Rans, kata Rofi. Hamka Hamzah bahkan diangkat menjadi manajer tim yang merangkap sebagai pemain. Selain itu, skuad Magenta Force juga sangat serius dalam berburu pemain asing. Evandro Brandao berhasil didatangkan sebagai ujung tombak Rans Nusantara. Pengalamannya bersama Manchester United U18 diharapkan bisa mengangkat performa Rans. The Phoenix juga mengincar satu pemain asing untuk mengisi slot pemain ASEAN. Kenshiro Daniels, pemain berusia 28 tahun asal Filipina, menjadi incaran skuad Magenta Force. Gagal total mewujudkan ambisi. Belanja jor-joran tidak membuat Rans Nusantara berhasil mewujudkan ambisinya. Skuad Magenta Force gagal menunjukkan konsistensi performa di sepanjang musim. Padahal, Rans Nusantara sempat menunjukkan dominasi pada awal kompetisi. Saat itu mereka konsisten di 4 besar Liga 1 hingga pertandingan memasuki pekan ke-17. Berkat penampilan hebat itu, Raffi Ahmad sampai memberikan komentarnya. Artis kondang ini siap memberikan bonus seandainya penampilan apik terus dilanjutkan. Musim lalu kita tertidur lama. Lebih dari 10 pertandingan berturut-turut kita tidak menang. Jika bisa konsisten, saya akan kasih bonus. Kita harus selalu bahagia, kata Raffi. Sayangnya bonus besar masih belum cukup untuk memotivasi para pemain. Pasalnya, Rans tiba menjalani penurunan performa dengan rentetan hasil buruk. Skuad The Prestige Phoenix tidak pernah meraih kemenangan sejak pekan ke-18. Rans harus mengalami kekalahan dalam 9 laga beruntun dan terjun ke posisi ke-10 Liga 1. Gara-gara hal ini,
Rans memutuskan untuk memecat Eduardo Almeida dari jabatannya. Pengumuman ini disampaikan langsung oleh Hamka Hamzah selaku manajer. Dia bilang kalau Rans sudah melepaskan jabatan Almeida dengan kesepakatan di antara kedua belah pihak. Kami mengucapkan terima kasih kepada Eduardo Almeida. Keputusan berpisah ini sudah didiskusikan dengan matang dan atas persetujuan di antara kedua belah pihak. Sebagai penggantinya, Rans Nusantara langsung menunjuk Francis Wewengkang yang naik jabatan sebagai pelatih kepala. Namun keputusan ini tidak memberikan dampak terlalu besar. Pasukan Magenta Force masih belum mampu meraih satupun kemenangan. Rans menggunakan cara terakhir dengan menjadikan Hamka Hamzah sebagai jajaran manajemen. Ex-pemain PSM Makassar ini memutuskan pensiun demi menyelamatkan Rans. Lagi-lagi cara ini gagal membuahkan hasil positif untuk skuad The Phoenix. Bersama Hamka, Rans malah makin anjlok dan terjun bebas hingga ke zona degradasi. Mantan pemain timnas Indonesia ini sampai kesal dengan memaki-maki para pemain. Selama ini saya sudah kasih kelonggaran. Apa yang kurang dari manajemen? Kalian main bola seperti tarkam. Di mana muka kalian mau ditaruh? Ujar Hamka. Segala cara yang dilakukan oleh manajemen tidak bisa membuat Rans bangkit. Mereka dipastikan turun kasta ke Liga 2 setelah mengalami kekalahan atas PSM Makassar di pekan terakhir. Kegagalan ini membuat Raffi Ahmad dipastikan menjalani kerugian yang sangat besar, sebab sang pemilik sudah mengeluarkan dana miliaran untuk membangun Rans. Hal itu sempat dibocorkan langsung oleh rekan bisnis Raffi yakni Rudy Salim. Dia menyebut Raffi sudah rugi sekitar 70 miliar sejak menjalankan bisnis bersama. Di 2 tahun pertama untung 20 miliar. Tapi per Januari rugi hampir 70 miliar, kata Rudy. Masih berambisi bangkit di musim depan. Kegagalan di musim ini membuat Raffi Ahmad tidak mampu menyembunyikan kesedihan. Artis 37 tahun ini mengaku kecewa dengan hasil yang diraih Rans Nusantara. Terima kasih keluarga besar Rans yang sudah bekerja keras, sedih itu pasti, tapi kami ikhlas dan akan berbenah, kata Raffi. Artinya Raffi Ahmad belum mengibarkan bendera putih menggeluti dunia olahraga. Sang presiden masih belum kapok meskipun mengalami kerugian yang cukup besar. Di Indonesia sendiri, bisnis olahraga itu masih bakar duit. Emang tidak kapok juga, uang bisa dicari, tidak usah putus asa, tidak usah takut, kata Raffi. Raffi Ahmad diperkirakan masih akan mengeluarkan dana besar mengarungi kompetisi Liga 2. Dia bilang setidaknya akan mengeluarkan dana minimal 25 miliar rupiah. Raffi Ahmad disebut akan mengambil pelajaran saat lawatannya ke markas Manchester City. Sebelumnya sang presiden sempat punya cita-cita ingin menjadikan Rans seperti Manchester City. Kedatangan Raffi bahkan disambut oleh unggahan Instagram Manchester City. Senang bisa menyambut Raffi Ahmad dan keluarga di rumah para pembuat sejarah, tulis akun Manchester City. Dengan motivasi tinggi yang dimiliki oleh Raffi Ahmad, apakah Rans Nusantara mampu mewujudkan mimpinya untuk kembali ke kasta teratas?